Begitulah usaha agama itu semalekat. Yang memulai kerja di Rum itu adalah para sahabat Usama ibnu Zaid. Tetapi yang menuntaskan itu orang Turki. Waktu itu orang Turki masih kafir semua. Waktu zaman sahabat itu belum ada yang masuk Islam. Bahkan orang Turki terkenal ganas. Sehingga Nabi mengatakan utrukut turka ma tarokukum. Orang Turki itu enggak usah kamu garap dulu. Bahaya itu nanti kalau ngamuk ngentek nih wong itu. Selagi orang Turki tidak menyerang kamu, sudah enggak usah kamu urus. Kerja yang lain-lain saja. Saking gawatnya orang Turki. Lah kok akhir-akhirnya itu malah orang Turki yang membangkitkan Islam di mana-mana sampai 500 tahun. Nah, orang Turki itu yang ngirim dai ke tanah Jawa ini namanya Syekh Subakir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mulaikan, kalau orang itu ikut petani, maka dia akan dapat pengalaman-pengalaman pertanian. Kalau ikut pedagang, dapat pengalaman-pengalaman perdagangan. Kalau ikut Rasulullah, maka dapat pengalaman-pengalaman hubungan dengan Allah. Sehingga imannya tambah hari tambah meningkat, kehidupannya tambah hari tambah baik, tambah barokah. Inilah maksud kita duduk di sini ini. Bagaimana kita ini hidup ini ikut Rasulullah SAW dalam segala urusan kita. Ikut Rasulullah itu bagaimana? Dimulai dari dakwah. Karena Nabi mengatakan jalan hidup saya itu dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di jalan hidup Rasulullah itu adalah dakwah. Dalam Quran itu sabili, jalan hidup, bukan maksud hidup. Dalam itu terjemah Fadilah Amal itu yang baru itu diterjemah jalan hidup, bukan maksud hidup. Maksud hidup itu ridho Allah. Jalan hidup. Dalam Quran juga sabili, jalan hidup, bukan maksud hidup. Jalan hidup dakwah itu bagaimana? Pokoknya ya dakwah terus. Di rumah dakwah, di masjid dakwah, sampai sakaratul maut dakwah. Itu namanya jalan hidup. Selagi masih hidup, dakwah. Rasulullah itu di rumah dakwah. Dalam perjalanan itu, ketika Rasulullah dalam perjalanan hijrah ke Madinah itu, dalam perjalanan itu banyak orang yang kena dakwahnya Rasulullah sehingga masuk Islam itu. Jadi berangkat tuh beliau itu bersama Sayyidina Abu Bakar saja. Dan dalilnya waktu itu Abdullah bin Uraiqid, dalilnya itu belum masuk Islam ini. Tapi sampai di Madinah itu sudah banyak yang ikut itu. Dalam satu perjalanan Syekh Inamul Hasan itu mau kemana gitu, di lapangan terbang India itu ternyata pesawatnya itu mundur. Mestinya jam 2 berangkatnya jam 4. Maka nunggu 2 jam itu tidak disia-siakan. Rombongan beliau itu jauhlah kepada orang-orang yang di lapangan terbang itu dikumpulkan buat bayan di situ dan taskil, mengeluarkan jamaah dari situ. Ada beberapa orang mau ditaskil. Itu namanya dakwah maksud hidup. Insyaallah kan? Selagi masih hidup, dakwah. Lah kamu di rumah itu hidup apa tidak? Kalau masih hidup ya dakwah. Itu namanya maksud dakwah jalan hidup. Kalau kamu di sawah itu kok masih hidup, ya kamu dakwah. Itu baru jalan maksud dakwah jalan hidup namanya. Sakaratul maut masih hidup apa enggak? Masih hidup toh? Ke dakwah. Nabi dalam sakaratul maut masih dakwah. As-shalah, as-shalah, jagalah salat, jagalah salat. Dalam keadaan sakaratul maut masih pesan, wa ma malakat aimanukum, jagalah hak-hak budak-budak hamba sahaya. Masih dalam keadaan sakaratul maut
masih mengeluarkan jamaah, angfidu jaisa Usamah, berangkatkanlah pasukannya Usamah yang waktu itu sudah dibentuk Nabi, kurang lebih 3.000 orang mau berangkat ke negeri Rum. Negeri Rum itu yang sekarang bangsanya Yordania, bangsanya Suria, Palestina, Lebanon, namanya negeri Rum. Dan itu terus ke barat-barat sana sampai ke Roma sana, itu negeri Rum itu. Itu keturunan orang barat, itu orang bule, orang Rum itu. Itu dulu kerajaan Kristen paling besar. Nah, itu mulai zaman sahabat sudah yang ada di Timur Tengah itu sudah masuk Islam semua. Nabi yang memulai. Tapi yang Rom sebelah barat sana namanya Konstantinopel, ibu kotanya itu. Yang sekarang menjadi Istanbul, ibu kotanya kerajaan Utsmani Turki. Kulon. Nah itu baru dikuasai orang Islam tahun 1454 bareng karo Wali Songo dakwah ini kurang lebihnya, yang menaklukkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Tapi itu sudah diceritakan sama Nabi, besok itu Konstantinopel akan dikuasai orang Islam. Sebaik-baiknya pimpinan, ya pimpinan yang menguasai itu. Sebaik-baiknya pasukan yang menguasai Konstantinopel itu. 1000 tahun baru dikuasai orang Islam Konstantinopel. Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu belum lahir itu sudah diceritakan Nabi. Nabi itu aneh emang. Belum lahir sudah diceritakan. Ini sebaik-baiknya amir, sebaik-baiknya pasukan. Terus dikasih nama Istanbul. Aslinya itu Islambul, bukan Istanbul. Islambul, kota Islambul itu kota Islam. Di situ tuh pula ada kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang masih ada untuk ziarah itu. Jadi 1000 tahun setelah Nabi baru muncul tuh Muhammad Al-Fatih yang dikatakan sebaik-baiknya amir, pasukannya sebaik-baiknya pasukan. Jadi Muhammad Al-Fatih itu sudah dapat rekomendasi dari Nabi itu bahwa pimpinan baik. Nah, Muhammad Al-Fatih itu senengannya mulutan. Kalau 12 Rabiul Awal itu ruame Turki itu mulutan semua. Itu dikatakan Nabi sebaik-baiknya amir. Maka itu para ulama, oh berarti mulutan ini baik, itu dapat rekomendasi dari Nabi ternyata. Dan Muhammad Al-Fatih itu madhabnya Asy'ari, sifat 20 itu. Maka para ulama mengatakan, oh sifat 20 itu dapat rekomendasi dari Nabi itu. Nah, sampai sekarang masih jadi kota Islam. Semoga sampai kiamat nanti. Tadi cerita apa tadi kok? Lupa tadi. Ya. Jalan hidup. Ya, jalan hidup. Jadi Nabi itu memulai kerja ke Rom itu, mulai menyebarkan agama ke Rom itu dalam keadaan sakaratul maut itu. Setelah 1000 tahun Rom baru habis. Rom yang di barat, kalau Rom yang di timur itu sudah zaman sahabat sudah masuk Islam semua. Masya Allah. Jadi kita garap mamanya Ngawi sekarang. Bila niat kita ikhlas, satu saat nanti Ngawi jadi Islam semua. Memang sudah Islam semua. Keluar 4 bulan semua, insya Allah malayan. Jadi kerja dakwah itu yang penting itu bagaimana kerja itu makbul. Kalau sudah makbul nanti itu sudah ada yang teruskan sendiri. Kata Syekh Abdul Wahab, kerja dakwah itu waktu itu Syekh Abdul Wahab itu ngirim jamaah ke Thailand. Orang-orang tim Tasil itu untuk apa ngirim jamaah ke Thailand? Orang Islam sedikit Thailand itu. Kirim ke negara-negara yang orang Islam banyak, ketemu orang di sana, ketemu patung nanti. Jangan bilang begitu. Dakwah itu seperti pasang tiang listrik. Asalkan pasang tiang listrik itu memang betul-betul dari perintah PLN, ringkasnya begitu.
dengan izin PLN, diakui PLN, nanti kamu pasang aja, jeret. Nanti PLN akan ngirim orang pasang kabel, kemudian akan ngirim orang pasang saluran-saluran ke rumah-rumah, nanti akan ada yang pasang lampunya, nanti ada yang bagian ngecopkan ke pembangkit tenaga listrik, padang kabeh sak jagat. Begitulah usaha agama itu semua. Yang memulai kerja di Rum itu adalah para sahabat Usama ibnu Zaid, tetapi yang menuntaskan itu orang Turki. Waktu itu orang Turki masih kafir semua. Waktu zaman sahabat itu belum ada yang masuk Islam. Bahkan orang Turki terkenal ganas, sehingga Nabi mengatakan utrukut turka ma tarokukum. Orang Turki itu nggak usah kamu garap dulu, bahaya itu nanti kalau ngamuk ngentek nih wong itu. Selagi orang Turki tidak menyerang kamu, sudah nggak usah kamu urus, kerja yang lain-lain saja. Saking gawatnya orang Turki. Lah kok akhir-akhirnya itu malah orang Turki yang membangkitkan Islam di mana-mana sampai 500 tahun. Nah, orang Turki itu yang ngirim dai ke tanah Jawa ini namanya Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir itu kalau dalam catatan di Solo, di Keraton Solo itu ditulis dari Istanbul, di Turki sana. Yang pertama kali dai di tanah Jawa. Ini kan ada kaitannya dengan kita kan berarti? Nah, ada kaitannya. Datang ke daerah-daerah yang tidak pernah didatangi orang. Saya pernah datang ke Bangka Belitung itu. Kalau di situ tuh keadaannya seperti di Jawa, masjid-masjid ada beduknya. Saya tanya kepada seorang ulama di sana, namanya Kiai Nawawi. Pak Kiai, Islam tuh masuk di Bangka ini kapan? Oh, itu baru. Bangka ini lambat masuk Islamnya. Kapan? Ya kira-kira 100 tahun yang lalu. Siapa yang bawa? Yang membawa orang Solo. Nah, orang Solo itu hebat juga zaman dulu itu. Namanya Pangeran Santri. Nah, orang Solo. Bukan santri, Pangeran Santri. Itu apa itu? Masih keluarganya kerajaan Solo itu. Kuburannya sekarang masih ada. Jadi fikir dakwah itu betul-betul sudah mancep dalam kalangan umat Islam dulu itu, termasuk orang Jawa. Jangan kamu kira dakwah itu yang mikir para sahabat tok, enggak, sudah turun temurun. Cuman akhir-akhir ini saja, akhir-akhir ini kira-kira bangsa 50 tahunan akhir ini umat Islam tuh macam lupa dengan dakwah itu. Dulunya orang Islam itu walaupun keadaan begitu sulit itu masih dakwah di mana-mana. Di dakwah itu bukan para sahabat saja, para tabiin, wali songo, bukan. Setelah itu masih banyak fikir-fikir dakwah itu di mana-mana. Terus kemudian di Indonesia khususnya setelah zaman kemerdekaan ini, semua orang mikir politik, mikir negara, mikir sampai lupa masalah dakwah itu. Nah kalau 100 tahun yang lalu itu kan zaman Belanda, kita nggak punya politik, nggak punya negara, dikuasai Belanda. Lah kalau orang Solo bisa dakwah ke Bangka itu bagaimana? Coba kamu pikirkan. Ini dakwah itu kaitannya bukan dengan politik, bukan negara dengan negara. Kaitannya ya orangnya itu mau berangkat apa enggak, gitu ada. Dengan pertolongan Allah. Nah, orang nggak punya apa-apa, tahu-tahu nyebarkan agama. Insyaallah kan? Masya Allah. Ikut Rasulullah SAW dimulai dengan dakwah. Tentu setelah iman mulaikan. Ya. Mulai dengan dakwah. Karena dengan dakwah itu nanti agama itu insya Allah akan hidup. Dengan dakwah iman akan menguat. Dengan dakwah amalan-amalan yang lain semuanya hidup. Maka nyanyian orang Madinah yang kita nyanyikan setiap saat di pesantren kita, wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Bukan wajib kita syukur selagi masih ada orang makan, orang minum, masih panen. Bukan, selagi masih ada orang dakwah.
Karena kalau dakwah ada, nanti ibadah hidup, puasa hidup, ngaji hidup, pesantren hidup, akhirnya hidupnya barokah, sawahnya pun juga akan barokah, dagangnya akan barokah, semuanya akan barokah. Maka wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Dan penyebaran Islam itu yang saya itu heran betul itu. Penyebaran Islam itu banyak yang dipimpin oleh anak-anak muda. Ini karena di sini banyak santri, orang tua jangan tersinggung loh ya. Karena orang tua itu kan anaknya orang muda juga. Orang muda anaknya orang tua tuh. Ini cerita orang muda dulu ya. Dimulai dari zaman Rasulullah, Usamah ibnu Zaid yang dikirim Rasulullah ke Rom itu umurnya 19 tahun. Diteruskan zaman tabi'in, Muhammad ibnu Qasim yang Islamkan India, Pakistan, umurnya baru 17 tahun. Sampai Sunan Ampel umurnya baru 19 tahun. Terus yang saya ceritakan tadi, yang menaklukkan Konstantinopel itu, beliau ini Muhammad Al-Fatih itu jadi raja umurnya baru 17 tahun. Dan menaklukkan Konstantinopel itu umurnya 21 tahun. 21 tahun itu naklukkan ibu kota barat terbesar. Masya Allah. Jadi orang-orang muda itu punya potensi. Tapi itu ada ciri khasnya semua orang-orang ini. Ciri khasnya tidak ngantuan. Kalau pemuda ngantuan tuh kelihatannya kok nggak ada anunya itu. Belum ada yang punya prestasi nyebarkan agama itu. Nyebarkan ngantuk jadinya. Insya Allah malah kan? Insya Allah gimana? Insya Allah ikut insya Allah ngantuk nek. Jadi kamu pikirkan orang-orang muda ini Pak Abu Bakar. Pelajar-pelajar ini dipikirkan. Mahasiswa dipikirkan, anak-anak muda dipikirkan, gerakkan mereka untuk agama, gerakkan mereka untuk dakwah, karena mereka punya sejarah besar. Pak Harto yang dukding sama lading itu dioyak sama anak-anak muda itu langsung turun, bukan dengan bedil, dioyak tok turun. Aneh itu anak muda itu kalau sudah ngamuk itu yang tua-tua kalah semua. Pokoknya Pak, kalau saya tidak diizinkan keluar 4 bulan, saya mau minggat. Oh iya, kamu 4 bulan aja gitu. Bapaknya yang anti dakwah pun langsung mundur. Bahaya ini kalau nggak dituruti ini. Kalau saya nggak boleh keluar 4 bulan, saya nggak mau kawin. Wah repot, saya nggak mau cucu, nggak punya cucu nanti saya. Dah, kamu 4 bulan dulu kalau gitu. Jadi semalakan Allah Ta'ala, inilah awal supaya agama itu hidup, dimulai dengan dakwah. Tapi dakwah itu tidak akan ada kekuatannya kecuali kalau dakwah itu dengan pribadi-pribadi yang baik. Maka ibadah harus kuat. Orang-orang yang sukses dalam dakwah itu ibadahnya kuat-kuat itu, bukan tipe orang semalam suntuk tidur terus dakwah, tidak. Memang malam mereka sedikit tidur. Kalau siang banyak puasa, mereka ini anti maksiat, maka mereka ini rohaninya kuat. Syekh Muhammad Ilyas, Syekh Amul Hasan, Syekh Muhammad Yusuf itu orang amalan pribadinya itu Masya Allah. Sak keluarga semua itu, orang-orang Nidumuddin itu, pokoknya itu namanya Quran itu sudah ngewes semua. Apa ngewes itu? Sudah. Laki-lakinya, wanitanya itu rumah-rumah isinya baca Quran aja dok itu hari-hari itu. Dan itu turun-temurun itu. Bukan baru dari saya Ilyas, mulai mbah-mbahnya itu sudah begitu semua itu. Mereka ini dari kampung yang namanya Kampung Kandahlah. Kampung Kandahlah itu kampungnya kiai itu. Sudah ratusan tahun itu mereka itu pusat kiai seluruh India itu. Ulama-ulama itu dari situ kebanyakan itu. Jadi dia dalam suasana ibadah yang kuat, maka Allah SWT pilih orang-orang yang telah menyebarkan agama kemana-mana itu. Insyaallah kan ibadahnya harus kuat. Ibadahnya harus kuat, wiridnya harus kuat, zikirnya harus kuat. Orang yang tidak zikir itu seperti orang mati. Bagaimana akan menghidupkan agama orang mati?
Bagaimana akan berjuang sehingga dia, padahal dia ini orang mati. Wa ana ma'hu haitsu yadhkuruni. Selagi orang itu dalam keadaan zikrullah, maka Allah akan senantiasa membantu dia. Maka dalam dakwah ini perlu bantuan Allah. Maka harus kita ini senantiasa zikrullah. Dilatih, dimulai zikir pagi petang latihannya. Zikir tiap habis sholat, zikir malam yang panjang-panjang, doa sunnah, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk kampung, keluar kampung, doa makan, doa minum. Ini semua membantu kita agar kita ini senantiasa zikrullah. Itu bangunkan. Itu loh, belakang itu loh. Nah, ya, siapa yang tidur mesti akan saya bangunkan. Nah, kalau orang yang sudah dalam bayan saja di dalam masjid tidak kita pikirkan, tidur kita biarkan saja. Nah, orang-orang yang di pasar-pasar, di rumah-rumah nanti gimana? Lebih tidak kita pikirkan. Jadi kita ini mikir umat, dimulai coba itu kanan kirinya itu melek apa tidak. Nah, melek, kalau tidur dibangunkan. Yang di masjid nggak kita pikirkan, yang di pasar kita pikirkan, oh nggak masuk akal. Nanti kita tambah dablek nanti di luar tuh. Enggak, yang di masjid kita pikirkan, yang di markas kita pikirkan. Insya Allah nanti yang di mana-mana juga akan kepikir. Maka dakwah dengan ibadah itu nggak bisa dipisah, kan? Dakwah itu akan menguatkan ibadah, ibadah juga akan menguatkan dakwah. Kedua-duanya akan menguatkan iman. Amalan itu, kata Imam Ghazali, amalan itu saling menguatkan. Ibadah itu kalau benar, nah, coba gini ini ibadah, doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kita semua jalan yang lurus. Kita doa untuk umat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ikut jalannya para nabi. Jalannya para nabi itu diantaranya adalah dakwah yang pokok. Maka sholat kita itu insya Allah akan menguatkan dakwah kita kalau sholat kita ini benar. Begitu juga dakwah kita, karena dakwah itu mengajak orang untuk ingat kepada Allah, akan menguatkan sholat kita. Sholat menguatkan dakwah, dakwah menguatkan sholat. Begitu juga taklim, taklim itu juga akan menguatkan dakwah, juga akan menguatkan ibadah. Karena dengan taklim kita tahu keistimewaan dakwah, cerita-cerita orang dakwah, cerita-cerita orang ibadah, keistimewaan ibadah. Maka taklim itu akan meningkatkan semuanya juga. Begitu juga khidmat akan meningkatkan semuanya. Maka khidmat itu juga perkara yang penting. Syekh Ilyas itu khidmat yang sebetulnya itu tidak sepantasnya dikerjakan seorang ulama. Beliau bersihkan WC, ya. Di Nidhamuddin itu malah kan saya lihat itu membersihkan WC. Setelah membersihkan WC, sholat 2 rakaat, syukur karena ditolong oleh Allah, khidmat pada orang Islam. Saya lihat kayak begitu. Ulama-ulama dulu itu nggak tahu itu bersihkan WC masuk amalan itu. Dulu Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi yang termasuk penyebar agama kemana-mana pada zaman dulu, ini tahun 500 Hijrah itu pernah membersihkan WC itu bukan sehari 2 hari malah kan 12 tahun beliau khidmat bersihkan WC itu. Tiap malam bersihkan WC aja. Coba kita renungi. Jadi bersihkan WC itu kalau ikhlas betul itu karena Allah ya bisa jadi wali itu orang. Tapi walaupun dengar bayan kalau ngantuk ya insya Allah bisa jadi tidur itu. Insya Allah malah kan. Kita ini seluruh amalan kita perhatikan semuanya kan. Jangan ada amalan yang kita anggap lah ini barang kecil. Gak tahu. Kadang-kadang barang kecil itu hasilnya besar. Kadang-kadang perkara yang kita tidak sangka-sangka tahu-tahu hasilnya luar biasa. Karena amalan itu seperti api. Kadang-kadang korek api cek bisa membakar rumah, bisa membakar hutan. Itu kalau baik, kalau buruk juga begitu juga. Kadang-kadang dosa yang kecil tahu-tahu mengakibatkan dosa yang besar. Kesalahan kecil mengakibatkan kesalahan yang terus
Maka kata orang tua kita, barang siapa yang ngantuk pada waktu bayan hidayah, nah, maka dia nanti kalau nggak ditolong oleh Allah, keluarnya selama 4 bulan tuh nggak akan tertib. Waktu bayan hidayah tidur loh. Nah, nanti kalau keluarnya tidak tertib akan banyak masalah. Nah, kalau orang tuh keluarnya tidak tertib, nanti pulangnya makominya juga tidak tertib lagi. Ketika keluarnya nggak tertib, makomi nggak tertib, terus nanti pokoknya panjang tidak tertibnya itu. Hanya karena gara-gara ngantuk. Maka dikatakan oleh orang-orang tua kita, orang tua siapa tuh itu? Pokoknya ada lah itu orang tua itu. Barang siapa banyak ngantuknya, maka banyak tidak dengarnya. Kalau banyak tidak dengarnya, banyak tidak fahamnya. Kalau banyak tidak pahamnya, tindakannya banyak kelirunya. Kalau banyak kelirunya, kesimpulannya banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, nggak diampuni oleh Allah, ke neraka. Loh, gawat ini berarti. Ngantuk itu gawat memang kan. Ini terus ngantuk itu jadi haram gitu loh, itu ke neraka. Bukan hanya haram itu, sumber haram itu. Siapa yang masih ngantuk lagi? Nah, sudah melek sekarang ya. Ini kamu renungi, ini berpikir ini. Jadi hanya karena tindakan yang kecil tiba-tiba akibatnya panjang. Ini loh. Assalamualaikum. Nggak nyambung ini. Setrumnya tidak nyambung. Ibaratnya kapal yang besar, gara-gara ada baut kecil nggak dipasang, bocor, akhirnya tenggelam semua. Benar? Nah, kita ini harus perhatikan semua amalan, baik yang istimai maupun yang infirodi. Kalau rumah, rumah masjid dibangun dari kayu jati, insya Allah bagus, karena kayu jati itu kuat. Terus membangunnya, tukangnya bagus juga, ditata rapi, akhirnya rumah itu jadi kokoh, sehingga beratus-ratus tahun kuat, kayak serambinya mesin Demak itu, mulai zaman Brawijaya sampai sekarang, walaupun kayu jati masih kokoh gitu, karena bahannya memang bahan bagus, kayu jati yang bagus. Tapi sekarang ini semuanya kan, kita mau bangun rumah, tukangnya bagus, ditata bagus, tapi kayunya kayu yang tidak baik, kayu randu. Kayu randu itu yang empuk itu loh. Kira-kira rumah itu roboh apa enggak? Enggak akan lama, paling sebulan 2 bulan mesti ambruk itu. Ya begitu juga kita ini, amal istimai itu seperti nata rumah itu. Amal infirodi seperti bahan kayunya itu kayu apa ini? Nah, apalagi kayunya kayu dari Kalimantan, kayu ulin itu. Yang 1 gibik berapa puluh juta itu. Wah, itu 100 tahun, 200 tahun itu enggak apa-apa tuh. Kayunya memang kayu ulin, tukangnya tukang yang baik, ditata baik, ya sudah. Kayunya baik, tapi yang nata enggak baik, juga nanti bocor semua. Nah, amal istimah itu seperti penataan, amal infirodi seperti bahan yang ditata itu. Kedua-duanya itu kita usahakan baik. Amal infirodi baik, amal istimai baik, insya Allah terbentuklah umat yang baik, insya Allah malaikat. Jadi nggak bisa dipisahkan ini, nggak bisa. Nah, malaikat Allah SWT, kita pikirkan bagaimana seluruh umat ini kembali kepada agama. Kalau pribadi-pribadi itu masih ada sampai sekarang malaikat. Pribadi-pribadi, 1 orang 2 orang amal agama sungguh-sungguh siang malam, warok, nggak makan haram, nggak maksiat, itu juga masih ada. Keluarga-keluarga yang lurus itu juga masih ada zaman sekarang itu, walaupun sedikit. Akhirnya barokah-barokah Allah itu datang kepada pribadi-pribadi, kepada keluarga-keluarga tertentu. Lah kalau zaman sahabat itu tidak begitu semuanya kan. Yang amal agama, yang memperjuangkan agama, yang baik itu bukan pribadi-pribadi, tapi umat seluruhnya. Laki-laki, wanitanya, pedagangnya, petaninya, tuanya, mudanya, semua itu
ummatan wahidah, khairu ummah. Semua aktif. Ini kehidupan para sahabat, terutama yang di Madinah. Nabi itu bikin tertib pada awal-awal Islam itu, semua orang masuk Islam langsung semua hijrah ke Madinah. Kemudian setelah tahun 8 Fathu Makkah, maka Nabi bikin tertib, enggak boleh tinggal di tempatnya masing-masing. So Islam, orang Mekah ya di Mekah, orang daerah-daerah pokoknya masuk Islam tinggal tempatnya masing-masing. Tapi beda-beda. Yang di Madinah setiap saat siap keluar, siaga satu. Inilah muhajirin wal ansor. Sahabat itu yang di Madinah itu 24 jam siap semua. Tetapi yang di luar Madinah, Nabi kasih tertib, wa idzastughfirtum fanfiru. Kalau dipanggil berangkat, kalau nggak dipanggil kamu tetap makomi daerah masing-masing. Jadi kalau orang Madinah enggak, orang Madinah 24 jam siap berangkat. Nah kita ini orang Madinah apa orang luar Madinah? Orang mana? Kulo nu wong Ngawi yo. Nah, orang mana kita ini? Orang yang dekat markas itu orang Madinah, maka siap berangkat 24 jam. Orang yang di pesantren itu orang Madinah, siap berangkat 24 jam. Insyaallah kan? Nah, kalau orang yang jauh-jauh kayak bangsa Bluro yang paling pinggir sana, itu tertibnya kalau dipanggil berangkat. Kalau tidak dipanggil hidupkan makomi. Insyaallah kan? Itu pemikiran saya loh semua kan. Tapi kelihatannya kok cocok gitu kelihatannya. Nah kalau semua orang bilang kamu saja, ya terus nanti siapa yang berangkat? Ya. Kita ini harus punya prinsip, ya saya yang harus berangkat, harus gitu. Kayak para sahabat, malam itu hujan, di Madinah hujan, gelap. Maka para sahabat yang di rumah-rumah itu khawatir, Masya Allah. Ini malam-malam hujan-hujan begini, saya khawatir masjid nggak ada orang yang khidmat Rasulullah, nggak ada. Oh, gimana ini? Maka langsung sahabat itu datang ke masjid. Sahabat yang lain juga begitu, datang lagi. Akhirnya masjid itu penuh. Ditanya sama Rasulullah, ada apa kok pada datang semua? Ya Rasulullah, saya khawatir nggak ada yang jaga di masjid, nggak ada yang khidmat sama Rasulullah. Akhirnya masjid itu malah penuh. Jadi bukan kayak kita, alah paling sudah ada yang di markas ini, bukan begitu ya. Paling sudah ada banyak orang-orang tua, masih banyak ya. Saya nggak keluar nggak apa-apa. Itu kira-kira benar apa nggak semuanya kan? Maka orang India itu cerita itu lucu semuanya kan? Lucu ceritanya itu, ada seorang raja memberikan pengumuman kepada rakyatnya, karena waktu itu akan ada satu kumpulan apa gitu. Semua rakyat besok habis sholat subuh harus membawa 1 botol susu. Karena orang India itu kan semua punya sapi itu, punya kebu kan sapi. Bawa botol susu, kemudian ditaruh di drum depan masjid. Dah semua rakyat tahu semua. Tapi ada rakyat yang punya pikiran malam itu, alah saya membawa air saja 1 botol, yang lain-lain semua membawa susu, saya bawa air 1 botolan, nggak ketoro, nggak kental, nggak ada yang tahu. Nah ternyata pikirannya ini nular ke tempat yang lain, saya mau bawa air lah. Akhirnya pagi hari itu ternyata itu semua beribu-ribu orang tuh bawa air semua, nggak ada yang bawa susu. Akhirnya drum itu penuh dengan air, nggak ada susunya sama sekali. Jadi jangan punya pikiran saya nggak usah berangkat lah, yang berangkat masih banyak. Nanti kalau nular pikiran kamu itu, nanti yang kamu dosa nanti. Alah saya itu apa? Oh, saya ini orang kecil, walaupun saya tidur juga agama tetap jalan. Akhirnya yang lain juga pikir gitu, alah saya juga ikut tidur nggak apa-apa. Akhirnya semua tidur semua. Maka yang memulai tidur ini yang paling banyak dosanya. Insyaallah mulai kan? Itu di pondok juga begitu. Nanti satu santri itu bilang, kelihatannya ustadznya sakit, kita nggak usah masuk.
Terus nular sama temannya. Kira-kira iya betul. Saya lihat tadi pucat gitu. Ya, nah. Jadi jadi dukun semua, diramal. Insya Allah ini nggak akan masuk di Ustadz ini. Sakit dia. Akhirnya satu kelas nggak ada yang masuk. Maka yang memulai pikir itu adalah yang paling banyak dosanya yaitu. Insya Allah kan? Karena kalau satu kelas itu nggak masuk semua, mereka punya pikir kalau istimai itu insya Allah nggak dimarahi. Ya. Masa satu kelas dimarahi semua. Ya. Tapi kalau yang nggak masuk satu, nanti mesti akan dimarahi, ini dipukul sama ustadznya. Ya, kita harus kalau nggak masuk bareng-bareng. Nah ini adalah setan namanya. Namanya setan, setan dasireng yaitu. Maka semulaikan Allah Ta'ala kita menjadi yang memulai kebaikan, jangan sampai kita menjadi orang yang memulai keburukan. Insyaallah mulaikan. Tuba li'abdin kata Nabi, ja'alahullah miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Beruntunglah hamba yang dijadikan oleh Allah memulai kebaikan dan menutup, membuntu keburukan-keburukan. Semoga termasuk kita yang kita memulai mikir agama, semoga ini nanti jadi pembuka kebaikan. Insyaallah mulai kan.